sahabat, perkenalkan nama saya Irmawani Lumenggaol. Saya dari CGP Angkatan 5 kelas Baba Taman Firdaus. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang budaya positif yang ada di modul 1.4. Sebelum saya menjelaskan modul budaya positif ini, saya mau kilas balik tentang hidup saya sebelum mengenal program ini, di mana sebelumnya saya adalah seorang guru sebagai penghukum, pemantau, dan manajer. Saya sangat terkenal dengan galaknya, disiplin yang tinggi, sangat idealis. Jadi yang saya lihat dan saya renungkan dan saya bandingkan, murid-murid itu takut terhadap saya. Jadi mereka tidak mau melanggar peraturan supaya mereka tidak kena hukum dengan saya. Tapi banyak sisi lain, bukan membela diri, banyak sisi lain bahwa begitu banyak pengalaman dari murid tersebut bahwa ketika mereka saya hukum, mereka mendapatkan sesuatu. Jadi mungkin di sini posisi manajer di sebagian sudah pernah saya lakukan. Kemudian pertanyaan yang ada di modul 1.4 ini begitu banyak. Kalau mungkin saya akan menjelaskan satu-satu itu akan waktu. Tapi saya akan berusaha untuk menjawab itu semua tidak dengan satu persatu, tetapi dengan secara keseluruhan. Ya, saya akan mulai dari kata disiplin. Apa sih disiplin itu? Yang saya tahu sebelum mempelajari modul ini adalah disiplin itu adalah hukuman. Sejak saya sekolah, disiplin itu adalah hukuman. Apabila saya melanggar peraturan, maka saya akan dihukum oleh guru. Dan sebagian besar itu saya lakukan juga. Apabila kita tidak menaati peraturan, maka kita akan kena hukum. Itu juga yang beredar dalam masyarakat, tidak menaati peraturan pasti kena hukum. Nah, disiplin itu adalah hukuman, itulah bukan hanya saya pribadi, tetapi banyak guru yang merasakan atau mengartikan itu adalah hukuman. Hukuman itu diberlakukan untuk mendisiplinkan seseorang dari pelanggaran aturan yang ada. Namun, menurut KHD, disiplin itu adalah di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itu harus ada dalam suasana merdeka. Nah, itu menurut KHD. Kalau menurut saya, disiplin itu adalah kemampuan seseorang atau kesadaran diri seseorang untuk melakukan sesuatu supaya tercapai tujuan. Nah, itu adalah pengertian disiplin. Dan kembali ke topik kita, yaitu seperti apakah budaya positif itu? Budaya positif itu saya bisa simpulkan adalah bahwa adanya kebajikan universal terjadi di sana. Bagaimana kebajikan universal itu terjadi? Itu semua berasal dari motivasi intrinsik, dari diri sendiri, dari kesadaran diri sendiri. Dan akhirnya terciptalah profil pelajar Pancasila. Ketiga hal ini tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa kita menciptakan seorang profil pelajar Pancasila apabila tidak ada kebajikan di dalamnya. Kita tidak bisa menciptakan kebajikan universal. Tidak ada motivasi intrinsik dari dalam diri murid tersebut.
Jadi ketiga hal ini sangatlah tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Jadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah? Itu tadi hanya teori. Apa yang harus dilakukan? Nah, di sini saya tetap berpatokan bahwa gurulah kunci utama supaya bisa menciptakan budaya positif di sekolah. Namun, kesalahan yang terjadi atau miskonsepsi yang terjadi selama ini ataupun saat ini di sekolah adalah bahwa disiplin itu berupa hukuman. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa yang terjadi supaya Bapak Ibu guru mengerti apa sih hukuman, apa sih konsekuensi, dan kata baru yang terjadi dalam pendidikan pelajari modul 1.4 inilah restitusi. Hukuman secara garis besar saya bilang adalah sesuatu yang dilakukan oleh guru spontan dan itu sebelah pihak dan itu menyakiti murid. Itu adalah hukuman. Namun konsekuensi adalah suatu aturan yang sudah tertulis. Misalkan apabila terlambat 15 menit, maka dia akan berdiri di luar kelas sepanjang 1 jam pelajaran. Misalkan, jadi tidak perlu menggertak atau apapun. Oke, kamu tahu konsekuensinya bahwa kamu terlambat 15 menit. Iya, berdiri di luar kelas. Nah, itu sudah tertulis. Jadi sudah ada kesepakatan antara guru dan murid bahwa apabila melakukan ini, maka begini. Apabila tidak melakukan ini, maka begini. Sudah ada tertulis. Namun hukuman seperti yang tadi itu adalah secara spontan yang dilakukan oleh guru pada saat itu dan bahkan itu jadilah karena emosi. Namun kita harus mempelajari supaya tercipta budaya positif di sekolah. Wajibnya kita harus melakukan restitusi. Apa sih restitusi itu? Nanti kita akan membahas lebih dalam lagi. Namun saya akan menjelaskan lebih panjang lebar lagi tentang hukuman, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Seperti apakah itu? Oke, sebelum ke situ, saya buat peta konsep dulu tentang modul 1.4 ini supaya memudahkan pengertian apa sih sebenarnya budaya positif itu. Budaya positif itu seperti yang saya bilang tadi adalah bisa dilakukan apabila itu semua guru melakukannya. Apa yang harus diketahui oleh guru yaitu tentang disiplin tadi. Disiplin itu berasal atau yang selama ini dilakukan adalah hukuman, konsekuensi, dan yang harus kita pahami adalah restitusi. Hukuman itu adalah guru yang melakukannya dan murid akan tersakiti. Konsekuensi adalah aturan yang sudah ada dan restitusi adalah penguatan. Kita akan lebih dalam lagi membahasnya nanti. Nah, dari sini akan muncul motivasi. Motivasi murid nanti seperti apa. Kalau hukuman itu tentu motivasi apa. Seperti yang saya bilang, ketika saya menghukum murid, maka murid termotivasi untuk tidak melakukan itu karena mereka takut terhadap hukuman yang saya berikan. Berarti motivasi dari luar. Oke, berikutnya adalah guru harus memahami tentang teori kontrol. Teori kontrol yang ada di sini adalah ada berupa ilusi dan teori stimulus. Ada beberapa hal yang harus diketahui oleh guru. Ilusi seperti apakah teori itu, hukuman itu seperti apa. Dan guru juga harus memahami 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Dan kemudian guru harus memahami segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Dan sebagai guru juga harus memahami kebutuhan 5 dasar manusia, yaitu bisa bertahan hidup, memiliki butuh kasih sayang, kesenangan, penguasaan, dan kebebasan. Dan yang terakhir adalah 3 perilaku manusia, yaitu untuk menghindari hukuman, untuk mendapat imbalan, dan untuk menghargai diri sendiri. Dan semua ini tergantung dari motivasi murid. Nah, kita lanjut ke motivasi. Motivasi ada 2. Motivasi ini ada 2.
Yang pertama adalah motivasi intrinsik atau dari dalam, dan motivasi intrinsik. Contoh hukuman itu berlaku yang seperti saya bilang tadi, mereka itu tidak mau melanggar peraturan karena mereka takut dengan hukuman. Akhirnya itu disebut motivasi luar, yaitu intrinsik. Tetapi apabila memang kesadaran diri seseorang mau melakukan sesuatu, itu namanya motivasi intrinsik. Jadi yang mau kita kuatkan adalah motivasi intrinsik ini. Apa yang terjadi apabila murid mempunyai motivasi intrinsik? Tentu sebaiknya semua guru mempunyai keyakinan kelas di dalam kelasnya masing-masing supaya bisa kita menciptakan budaya positif. Dan apa yang terjadi apabila keyakinan kelas ada? Tentu kebajikan universal akan ada. Setelah kebajikan universal ada, maka terciptalah profil pelajar Pancasila. Motivasi, kebajikan universal, profil pelajar Pancasila tidak bisa dipisahkan, maka terjadilah budaya positif. Inilah secara garis besar tentang apa yang ada di modul 4.1, yaitu budaya positif. Kembali, semua itu dalam lingkarannya budaya positif tersebut. Nah, untuk lebih dalam lagi apa sih ini semua kata-kata ini? Saya akan mencoba menjelaskannya satu persatu. Ini adalah peta konsep yang saya pecah-pecahkan tadi. Kemudian kita akan mulai dari perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman contohnya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, namun konsekuensi sesuatu harus terjadi, dan restitusi merupakan pilihan. Hukuman itu tidak nyaman untuk murid, dan untuk jangka panjang itu memang tidak nyaman. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid dan untuk jangka waktu pendek, dan restitusi adalah menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Hukuman, korban mendapat keadilan. Ini seringkali saya lakukan, bahwa apabila seseorang dibuli, maka saya benar-benar membela orang tersebut dan menghukum orang yang membuli. Itu yang saya lakukan. Namun, kalau konsekuensi adalah korban bisa diabaikan. Kenapa bisa diabaikan? Contohnya, si A mematahkan pensil si B. Kalau konsekuensi, apabila kamu mematahkan barang seseorang, ya udah ganti, beli saja yang baru. Ya udah, dengan gampangnya dia membeli pensil yang baru, dia memberikan. Di sini korban seberapa sih pensil itu? Tapi sikapnya itu loh. Nah, itu biasa termuncul dari murid. Sikapnya itu, saya emang gak butuh diganti, tapi ngomongnya dong, atau paling tidak minta maaf, seperti itu. Nah, di sini korban merasa diabaikan. Dan pelaku atau yang membuat masalah itu pasti akan mengulangi hal tersebut. Ya udah, gue ganti aja, saya ganti aja, seperti itu. Nah, di dalam restitusi korban mendapat ganti, dan pelaku atau pembuat permasalahan itu akan mendapatkan penguatan dalam dirinya. Dan yang paling kentara adalah hukuman itu, bahwa murid akan tersakiti. Kalau konsekuensi, murid itu tidak dibuat nyaman, dan restitusi, murid akan penguatan. Di sini akan banyak contoh tentang perbedaan hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Oke, saya akan lompat. Ya, untuk hal negatif, netral, positif. Kalau untuk hukuman itu pastinya negatif. Awas ya kalau kamu melakukan itu lagi. Jadi ada ancaman, ada paksaan, ada menyalahkan diri, dan membuat murid tersebut atau pelaku pelanggar peraturan itu merasa terpuruk. Dan murid akan bisa belajar menyembunyikan kesalahan karena dia tidak mau mencari masalah gitu ya. Kemudian bisa jadi anak jadi ketakutan. Nah, itu adalah untuk hukuman. Nah, kalau konsekuensi memang netral. Ya, karena ada aturan yang sudah tertulis, ya udah anak bisa menerimanya, tetapi dengan tidak. Tapi kalau restitusi itu pasti positif. Kita akan mempelajari dalam lagi tentang restitusi. Kemudian ini masih ada lagi, kita lanjut lagi.
Apa sih sebenarnya restitusi itu? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi yang membuat kesalahan, dia bisa memperbaiki kesalahannya, dia bisa menyadari kesalahannya tanpa dia merasa tersakiti atau tanpa dia merasa bersalah. Memang dia melakukan kesalahan, tapi kita tidak membuat dia merasa bersalah. Gitu. Misalnya dia mengganggu temannya, kita langsung ngomelin, kita langsung marahin, kita langsung hukum. Itu tambah berasa bersalah. Tapi dengan restitusi kita bisa menyadarkan dia, oh iya itu tidak benar. Oh iya itu tidak, itu adalah contoh hal yang tidak baik. Oh berarti apa yang harus saya lakukan supaya tidak mengulangi hal tersebut. Nah itu yang kita butuhkan. Supaya tidak mengulangi hal tersebut. Jadi si pembuat kesalahan ini bisa menyadari kesalahannya dan bisa membuat lebih baik. Itulah yang dibutuhkan restitusi tersebut. Sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini contohnya, misalnya ada yang mengganggu di kelas itu. Kita keluarkan dia, kamu berisik banget, keluar sana, gitu kan. Nah, berarti dia sudah tidak ada di dalam kelasnya. Nah, kalau kita menangani anak tersebut dengan restitusi, kita nggak mengeluarkan dia. Kita menyadarkan dia dan dia bisa berada dengan temannya. Seperti itu. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, bukan mencari masalah atau memperdalam masalah. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin atau menjadi seperti apa mereka nantinya. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itulah restitusi. Nah, ada banyak pengertian daripada restitusi di sini. Ya, saya akan skip saja. Restitusi melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Pendekatan restitusi tidak hanya menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Restitusi juga sesuai dengan prinsip dari teori kontrol William Glasser tentang menang-menang. Oke, nanti kita bisa membahasnya. Kita memperdalam lagi, ada 9 ciri-ciri restitusi. Yaitu 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi kalau menebus kesalahan itu mematahkan pensil tadi, ya udah, tinggal beli saja yang baru, selesaikan masalah. Nah itu bukan, itu namanya menebus kesalahan. Tetapi kalau belajar dari kesalahan, oh iya, tidak seharusnya saya mematahkan pensil, oh apa yang harus saya lakukan supaya tidak mengulangi. Nah itu restitusi. Kemudian memperbaiki hubungan, tentu saja apabila kita mendamaikan, menguatkan seseorang, tentu dengan korban, dengan pelaku akan mempunyai hubungan yang lebih baik. Dan tawaran bukan paksaan. Jadi di sini tidak ada emosi untuk mencari solusi permasalahan. Jadi ini udah saya lakukan di minggu ini kemarin dalam salah satu video saya, bisa saya lampirkan nanti di sini. Jadi seorang anak yang dianggap hiperaktif dan sangat mengganggu di kelasnya, itu semua temannya hampir tidak menyukainya. Tapi dalam waktu singkat, tidak nyampe setengah jam, saya berbicara dengan murid tersebut. Dengan senang hati, dia menyadari kesalahannya dan dia berjanji tidak akan melakukannya. Jadi minggu depan saya akan cek lagi apakah benar dia bisa sesuai dengan yang dikatakannya. Dan ada beberapa kasus yang sudah saya tangani di dalam minggu-minggu terakhir ini, bahwa dengan melakukan restitusi itu hasilnya sangat luar biasa. Oke, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Oh iya, saya begini. Oh iya, saya harus. Oh itu nggak benar. Oh ini yang harus saya lakukan. Nah ini dia. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya apa motifnya?
Kalau sudah tahu motifnya, oh iya, saya akan memperbaiki ini. Begitu. Kemudian yang keenam adalah restitusi diri adalah cara yang paling baik. Memang benar, jadi anak bisa merenung diri sendiri. Seperti apakah saya? Apakah yang saya lakukan ini benar? Jadi ada pengevaluasi diri sendiri. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita benar ke karakternya yang kita bangun supaya lebih baik, bukan pada tindakannya, bukan. Jadi karakternya. Kemudian restitusi fokus pada solusi, bukan pada masalah. Gimana tadi? Bagaimana tadi? Bukan. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kamu lakukan supaya untuk solusi dalam masalah ini? Itu yang kita tawarkan kepada. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Seperti yang saya bilang tadi, apabila ada pengganggu di kelas tersebut, maka bukan kita keluarkan, tetapi kita sadarkan supaya dia tetap berada di dalam kelompoknya. Apabila misalnya kita pisahkan, kita keluarkan, maka nanti lama-kelamaan dia akan dikucilkan dan dia akan merasa minder dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya supaya kita bisa melakukan restitusi ini, maka sebagai guru harus paham bahwa ada 5 posisi kontrol guru, yaitu penghukum. Seperti apakah penghukum ini? Yang itu dia tadi spontan, dia melakukan sesuatu sesuka hati dia. Misalnya ada murid yang berisik, langsung dihukumnya. Ada murid tidak menaati peraturan, langsung disuruh atau lari-lari atau push up dan lain sebagainya. Itu adalah penghukum. Nah, pembuat orang merasa bersalah. Pembuat orang merasa bersalah ini biasanya guru tersebut itu sangat lembut dan suka menyindir. Oh iya, kamu bagaimana? Saya udah capek menjelaskannya, kok kamu nggak ngerti-ngerti sih? Nah, kayak gitu. Sebagai teman, aduh tolonglah, nanti saya dimarahi kepala sekolah loh kalau kamu begini. Nah, begitu. Kemudian pemantau ini bisa sesuai dengan aturannya. Memang agak tegas orangnya. Jadi ya kamu kalau tidak mematuhi peraturan, ya udah kamu harus begini. Nah, ini terjadi konsekuensi yang ada, yang sudah tertulis dan dia sesuai dengan aturan. Kalau mungkin bahasa kasarnya adalah saklek gitu. Kemudian yang dibutuhkan dari 5 posisi kontrol guru ini adalah sebagai manajer. Sebagai manajer mempunyai kemampuan untuk menyadarkan orang yang bersalah tersebut atas kesalahannya dan bukan menyalahkannya, tetapi menyadari kesalahannya supaya dia bisa memperbaiki dirinya. Itulah posisi manajer. Dan di sini kita bisa lihat bagaimana posisi guru tersebut. Di dalam 5 posisi kontrol ini kita bisa melihatnya sebagai penghukum, kita bisa lihat warna yang berbeda di sini, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Contohnya, guru berbuat, kalau penghukum itu menghardik. Nah, karena suara saya kencang, jadi saya biasanya jadi cocok jadi penghukum nih. Menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Tapi untuk menyindir saya enggak, bukan membela diri. Oke, pembuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Nah, ini memang lembut. Teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Gimana sih? Dan lain sebagainya. Pemantau menghitung dan mengukur. Ya, kalau begini ya harus begini. Nah, itu. Kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menyadarkan murid tersebut kesalahannya dan bagaimana dia memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, dalam berbicara atau berkata, seorang guru penghukum akan mengatakan, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, ini ada ancaman di sini. Dan ini benar-benar menyakitkan. Namun, untuk pembuat orang merasa bersalah, dia akan bilang, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Nah, lembut tapi nyelitik gitu loh. Nah, sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah bantu kamu loh. Nah, kemudian sebagai pemantau, apa peraturannya? Ya udah, kalau tidak pakai seragam yang benar bagaimana? Kalau pakai sepatu yang salah bagaimana? Nah, itu. Jadi kalau begini ya begini gitu. Nah, sebagai manajer, dia nanya dengan lembut, menyadarkan yang kamu yakini. Benar nggak seperti ini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk perbaiki masalah ini? Menurut kamu solusinya kayak gimana? Nah,
Jadi mencari solusinya, bukan mencari akar permasalahannya. Lanjut, hasil dari tindakan dari kelima posisi kontrol tersebut. Yang pertama, untuk penghukum itu memberontak, menyalahkan orang lain, dan bahkan berbohong. Ini yang paling bahaya. Akhirnya berbohong. Kemudian pembuat orang merasa bersalah ini juga akhirnya ke situ, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Ya karena gampang banget dikibulin, gurunya lembut begitu. Itu. Kemudian teman, ya ketergantungan, ya nanti juga gurunya akan menolong saya, kan begitu. Nah, pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi sama seperti polisi. Apabila ada polisi, ya kita pakai helm. Apabila oh ya di jalan itu nggak ada polisi, ya nggak pakai helm itu. Seperti itu pemantaunya. Jadi kalau udah tidak pakai helm, ya atau enggak di sidang seperti itu. Nah, kalau manajer itu menguatkan pribadi orang yang membuat kesalahan. Nah, kalau kaitannya dengan dunia berkualitas, penghukum itu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Sungguh tidak terkata-katakan lagi. Membuat orang merasa bersalah, murid meletakkan guru dalam dunia berkualitas. Teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Sebagai pemantau, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Jadi hukum peraturan adalah segalanya. Manajer, murid meletakkan dirinya. Jadi dia bisa menyadari dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Jadi kalau dalam hal yang 4 tadi, selalu meletakkan kepada dalam guru, tetapi khusus untuk manajer, dia sebagai dirinya, individunya menyadarinya. Murid berkata sebagai penghukum ketika guru berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi anak jadi bandel, bukan bertobat. Kemudian pembuat orang bersalah, maafkan saya sekarang, besok juga bilang begitu. Nah, teman, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu deh. Ngeledek banget, ini menyakitkan banget nih bagi saya. Jadi kita bisa akrab dengan murid, kita bisa dekat dengan murid, memang itu tidak salah, tetapi kita tetap ada apa yang harus kita lakukan. Bukan membuat mereka manja, bukan. Kemudian, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Jadi udah, ada konsekuensi, ada yang harus dilakukan. Sebagai manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Jadi dia langsung menyadari dirinya, apa yang harus saya lakukan? Dampak pada murid, penghukum itu tentu mengulangi kesalahan. Kalau pembuat orang merasa bersalah, tentu merasa rendah diri. Kalau teman itu pastinya lemah, tidak mandiri, tergantung kepada guru. Dan kepada pemantau itu adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi melakukan ini, dapat ini, melanggar ini, konsekuensinya ini. Begitu. Kalau untuk manajer, mengevaluasi diri dan bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi dia paham apa kesalahannya. Lanjut. Oke. Untuk ilusi kontrol tadi yang saya sebutkan di atas adalah bahwa ada teori kontrol, ada ilusi yang tidak sesuai. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Tentu tidak. Kalau kita mengkritik orang dengan cara yang salah, tentu bukan membuat orang menguatkan karakternya, tetapi malah membuat merasa bersalah. Kemudian, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tentu tidak bisa. Hanya diri sendirilah yang bisa. Jadi intinya untuk posisi kontrol ini adalah, jadi bahwa sebenarnya hanya diri kita lah yang bisa mengontrol kita sendiri. Di sini dijelaskan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu salah. Sebenarnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa sama dengan si A. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak kita terhadap orang lain, dan orang lain tidak boleh kita paksakan sama dengan kita. Begitu juga sebaliknya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sebenarnya semua perilaku mempunyai tujuan. Dan itu tadi, bahwa ada 3 perilaku manusia, dan 2 perilaku tersebut adalah bersumber dari motivasi dari luar, dan 1 perilaku menghargai diri sendiri itu adalah motivasi dari dalam diri. Orang lain bisa mengontrol saya, tidak benar. Guru tidak bisa mengontrol murid.
Namun hanya diri sendirilah, Anda sendirilah yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, tidak bisa. Orang lain hanya takut kepada saya, atau murid saya hanya takut. Tetapi saya tidak bisa, sebenarnya adalah bahwa saya tidak bisa mengontrol murid saya. Pemaksaan pada saat bujukan gagal. Seharusnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, tapi dalam teori kontrol model berpikir menang-menang. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Apabila kita sudah mempunyai teori kontrol tersebut, maka kita bisa menciptakan karena ini akan panjang menjelaskannya. Kemudian, walaupun sebenarnya keyakinan kelas itu sangat dibutuhkan, namun kita harus memahami dulu kebutuhan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup tentu saja kita membutuhkan makanan, minuman, dan lain sebagainya untuk bisa bertahan hidup. Dan juga yang penting ternyata adalah bahwa setiap manusia itu butuh kasih sayang dan rasa diterima dimanapun dia berada. Di sekolah itu banyak terjadi pembulian karena merasa dia tidak diterima, bahwa teman-temannya mengucilkan dia, dan ini baru saja terjadi dan saya baru saja menanganinya, dan ini masuk dalam tugas demonstrasi kontekstual. Kemudian bahwa setiap orang itu butuh penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Setelah itu ada 3 motivasi perilaku seperti yang saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah bahwa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dia melakukan sesuatu. Murid takut terhadap guru atau seseorang, maka dia melakukannya dengan terpaksa karena dia menghindari hukuman tersebut. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini akhirnya membuat seseorang itu bisa manja. Kalau kamu nanti dapat 100, maka saya begini. Kalau kamu tidak dapat, nah ini murid saya banyak stres. Karena mereka mengejar nilai. Karena mereka orang tua menjanjikan A, B, C, D. Dan orang tua mengancam apabila anaknya tidak KKM. Dan ini memang benar membuat, dan ini sangat terjadi di kehidupan di sekolah saya. Dan berikutnya adalah yang terakhir. Yang untuk pertama dan kedua ini, semuanya itu adalah bersumber dari motivasi luar, bukan dari sendiri. Nah, seperti apa dari motivasi diri sendiri? Yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Biasanya kalau datang ke kelas ini pasti sebelum bel atau 30 menit sebelum bel itu sudah ada, dan tepat waktu, bahkan lebih awal untuk mengerjakan tugas, dan selalu bersemangat. Inilah ciri-ciri yang mempunyai motivasi dari dalam diri sendiri, yaitu bahwa dia sadar, oh ini penting, oh ini tanggung jawab saya, oh ini saya harus lakukan. Nah itu dia. Kemudian teori motivasi perilaku manusia itu ada 3 seperti itu tadi, adalah sama saja dengan sebelumnya, bahwa yang pertama dan kedua itu adalah motivasi eksternal, dan yang ketiga untuk menghargai diri sendiri itu adalah motivasi internal. Nah, kita belajar tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu di sini ada 3, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Jadi kalau misalnya ada masalah, kita nanya menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, ini adalah menstabilkan identitas. Untuk validasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Itu adalah suatu ungkapan atau kalimat-kalimat ketika kita melakukan restitusi kepada murid. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi apa sebaiknya yang kamu lakukan untuk memperbaiki keadaan ini? Nah, kemudian untuk menyampaikan keyakinan adalah menaikkan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Itu tadi kembali keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa?
menyakiti orang lain, atau disukai orang lain, atau bagaimana? Nah, kita tetap selalu bertanya kepada murid, bukan kita fokus kepada masalah yang dilakukan, tetapi solusinya. Berikutnya adalah ini tadi. Jadi ini bagian dari restitusi segitiga tersebut. Yang menstabilkan identitas adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena dia berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini banyak sekali terjadi yang kita jumpai sehari-hari. Jadi ini adalah kata-kata atau kita yang ketika kita menangani masalah tersebut. Berbuat salah itu hal yang manusiawi loh. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah berbuat salah, nah gitu dan lain sebagainya. Kemudian untuk validasi kebutuhan itu adalah membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan tersebut. Nah, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan. Apakah itu kekuasaan, apakah itu kebebasan, apakah itu butuh kasih sayang, atau kesenangan, atau untuk bertahan hidup. Inilah kunci perilaku manusia itu. Sehingga muncul mereka mau memenuhi salah satu Tuhan tersebut. Sehingga mereka menyimpang atau melakukan sesuatu di luar yang tidak kita inginkan adalah atas dasar dari kelima kebutuhan dasar manusia. Dan berikutnya adalah yang terakhir segitiga restitusi ini menyayangkan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Nah, ini juga saya baru mengatasi masalah yang ada di sekolah yang saya temukan kemarin. Ada videonya, saya akan lampirkan juga. Ini juga tadi bahwa teori motivasi manusia itu ada 3. Udah, oke. Sepertinya sudah selesai. Ya, ini adalah kebutuhan dasar. Yang terakhir adalah kebajikan universal. Kebajikan universal ini, apapun itu, tentang kebaikan akan menciptakan murid yang menjadi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Inilah yang kita inginkan, inilah yang ingin kita ciptakan, inilah yang ingin kita tumbuhkan kepada murid-murid kita. Nah, sedikit saya menjelaskan tentang apa yang saya dapat kemarin dari modul 1.4 ini, bahwa disiplin positif atau budaya positif itu berdasarkan dari teori kontrol atau teori pilihan yang dipaparkan oleh Dr. William Glasser adalah bahwa manusia tersebut Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya diri Anda sendiri yang bisa mengontrol orang lain. Yang kedua adalah semua perilaku memiliki tujuan. Yang berikutnya adalah model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kita tidak bisa memaksakan pandangan kita harus sama atau persepsi kita sama dengan orang lain. Tidak bisa. Nah, karena semua perilaku memiliki tujuan, itu bersumber daripada teori motivasi. Motivasi terbagi 2. Dan ini berasal dari 3 perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari hukuman.
Dan yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Dan kedua ini adalah bersumber dari motivasi eksternal atau motivasi dari luar. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah 3 perilaku manusia, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Dan inilah yang kita butuhkan, bahwa setiap orang mempunyai motivasi dari diri sendiri atau kesadaran dari diri dia sendiri. Kemudian, ketika orang berpikir menang-menang, maka di sini dibutuhkan 5 posisi kontrol guru, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan juga pemantau, dan sebagai manajer. Dan yang dibutuhkan sebagai manajer untuk mengatasi semua masalah dengan menggunakan segitiga restitusi, yaitu mengidentifikasi. Sebagai manajer tentu membutuhkan segitiga restitusi untuk mengatasi masalah tersebut, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, untuk realitas kebutuhan kita berbeda atau tentang kebutuhan, maka tidak lepas dari kebutuhan, ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, membutuhkan kasih sayang, kesenangan, penguasaan, dan kebebasan. Dan itu semua kembali dalam keyakinan kelas, dan itu bersumber ke dalam nilai-nilai kebajikan universal yang akan nilai kebajikan universal, keyakinan kelas, motivasi akan memunculkan budaya positif di dalam sekolah yang menciptakan murid profil pelajar Pancasila. Itulah yang dijelaskan oleh Dr. William Glasser. Sementara yang saya simpulkan adalah bahwa semua apa yang dilakukan di sekolah itu berkuncinya adalah di dalam guru. Di peta konsep saya, bahwa budaya positif itu bisa tercipta oleh guru yang ada di sekolah sebagai kunci tonggak utama untuk menanamkan, menumbuhkan, dan menebarkan disiplin, teori kontrol, 5 posisi kontrol guru, 3 perilaku manusia, 5 kebutuhan dasar manusia, dan juga segitiga restitusi. Nah, ketika guru memahami ini semua, maka terjadilah kebajikan universal yang menciptakan profil pelajar Pancasila. Dan itu semua dari motivasi intrinsik motivasi. Jadi motivasi, kebajikan universal, profil pelajar Pancasila tidak bisa dipisahkan. Kebajikan universal terjadi apabila murid melakukannya dari hatinya, kesadaran diri sendiri. Dan ketika itu muncul, maka terciptalah profil pelajar Pancasila, dan ketika terjadi profil pelajar Pancasila, budaya positif itu terjadi. Dan ini semua tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Penjelasan saya Irmawani Lumanggaol. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya. Selamat malam.